Oke, mulai recording. RNS yang Mistenia ini, Bu? Yang ref. Oh, yang ref. Bedanya apa? Kan pakai RNS yang paling bawah ini ya? Iya. Oke. Biasanya yang dipasang mana dulu, Mbak? NCP dulu. Tidak NCP-nya dulu. NCP-nya kan tadi NCP apa? Sama kok, titiknya tuh sama kayak NCP-nya. Cuma yang ada ungu-ungu ini. Ya, nanti diperiksa dulu ya. Biasanya nanti kita cek dulu sarafnya. Apakah saraf mbaknya ini terganggu atau tidak. Itu nanti periksanya bagaimana? Nanti disetrum. Sarafnya itu disetrum. Tapi setrumnya enggak sampai yang setrum berdua, tapi terasa. Relax aja, tarik nafas. Jam segini masih ada pemecah jalan. Tangan bajunya bisa dibuka dulu. Relax aja ya, Mbak. Nah, kita mulai ya. Tarik nafas aja, Mbak. Tarik nafas.
Aku bingung. Udah pergi tadi habis dari sini. Habis dari sini. Iya kan? Bener-bener dia sendiri. Iya, itu lagi enjoy sendiri. Ngeri. Di hari keberapa? Orang aku udah dibilangin kan. Katanya aku boleh cuti sepuasnya aku ketika angkatannya dia gitu kan? Iya kan, dengar kan? Iya sih. Iya, jadi kan aku ya los ya. Ini tuh tanggal berapa sih jadinya? Tanggal 9. Stop. Lama stop. Operator. Yang mungkin berarti Operator plus. Iya, siap. Siap SMS. Oh iya. Maaf ya. Bener. Aku tak pernah posisi. Sini. Aku tuh takut nggak nyaman itu apa? Yang buat itu. Silakan lihat. Duduklah. Ini ke right-nya dulu ya. Berarti kalau ini dengan Ervina itu benar-benar teknik aseptik. Iya, jadi dia harus pakai ini. Tapi kalau dokter tadi nggak pakai ini karena ini nggak seberapa mengurangi karena kan nyerinya bukan saat ditusuk gitu loh. Kalau dokter Ervina tapi setidaknya pas ditusuk tuh pasien nggak kerasa gitu. Kalau dokter tadi Itu semprotannya di mana? di situ. Tapi ini yang mungkin cuma dokter Ervina. Ini kata Adi, dah kata Adi, aku kok deh neng Dewi ini aku kok harus itu. Telepon berbunyi, ada hubungannya sama aku nggak? Ini nih, penting. Oh tenang nih kipasnya dokter Ervina nih. Kenapa itu? Baik. Siang mbak untuk besok Jumat. Dia langsung bisa dia bilang kayak gitu. Ke mana ya? Ke ulnar ya? Ya kan? Right ulnar. Besok ya jam berapa ya? Bisa ada pasien RMS juga di semester ini lihat dia. Udah cukup ke atas. Nggak ada Sandi. Lagi makan kan? Tas kosong satu boleh nggak? Aku bayar deh 500.000. Seneng nggak jadi aku? Dikit-dikit 500.000. Udah dok, berapa? Aku jawab pakai oh besok pagi keramas. 20. Ntar ya dok. Apa kok? Baik. F FF Iya, baik. besok.
wajah dulu aja, wajah terus. Left facial nasal. Ih, ngapain sih telepon aku? Lagi tak ketik. Enggak, bisa buka masker. Ya. Hitam di posisi mana? Nasalis. Iya, nasalis bener. Hitam di nasal. Oh, kayak ngerjain bling persis. Ini yang mana? Belum pernah Mau yang bling. kanan? Oh, dokter belum pernah beli ya? Gini. Jadi akhirnya yang mau kita Sisi. sisi bisa sisi kanan berarti Pada kurangnya langsung. Mbak, ini aku boleh buka, ininya boleh dibuka nggak? Mbak buka sendiri aja. Takutnya naik ke pelosok. Dibuka aja, nggak usah dibuka jilbabnya. Karena kan kenceng banget. Ini cuma tak giniin bisa. Nah, gitu aja. Cuma nengok sini Mbak. Nah, ini gitu. Oke ya. Terus ganti yang kiri sekalian, left facial nasal di mana ya Pak? Kenapa? Oke, ganti yang kiri saya biar enak. Tangan sakit berarti ini, bengok-bengok. Dah, oke. Terus ke langsung sekalian ya, sambil tak siapin. Yang ini dulu ya, yang dulu itu warna ini. Oke, yang depan aku kita satu ya. Ini berapa sih aktifnya? Ini berapa sih? Satunya ini berapa? Nanti ceknya kayak kamu meriksa muskul accelerator. Ini yang kiri ya. Agak sakit ya Mbak. Sip. Terus sama yang sebelah kanan. Semua RFS itu ketiknya sama Pak Sisi ini. Cuma diganti baru. Habis itu Pak. Oh, display. Jadi nanti tinggal ditunggu. Nah, sama yang ketiga, pos yang ketiga sukses. Ini ada nah. Sip, cantik banget belum mau. Nah, tinggal kasih aku kamu yang sini. Kenapa kamu takut ah? Apa emang biasa dingin? Katanya dingin. Ini kamu atau kamu ini? Iya, hanya. Siap dokter. Siap dokter. Siang dokter. Baru bangun tidur ya? Loh, dari jam 11 tadi lah baru tidurnya. Habis ini
usah begadang. Kamu termasuk orang-orang yang tidak realistis ya. Kalau masih realistis, nah ini target paling realistis. Tentang sama Arab di kandangnya Arab. Batas atas Ini. normalnya realistis sekolah itu. Ayo tag gimana tag di sini? Ya jangan dong. Berapa lo teksnya? Enggak, apa? Bikin kan teksnya. Saya Dia mau ngedit katanya. Oh, enggak, kalau itu kan nanti kita baca. Enggak, yang ini yang Duh. tag tampak muka itu kan perkenalan diri. Kenapa berantem? Yang mulai membahas tentang rumah sakit atau muda termati itu kan tinggal baca aja, nggak usah muka. Ya bang, keren lagi dong. Ya kan itu ada cerita, tinggal suruh si Desi. Tapi udah makan belum sih ini? Dia lapar tuh. Dia kayak gitu lapar. Saya sudah ada papa di sini, makanku jadi tidak teratur. Ada harusnya. Gak usah Mengatur teratur gitu deh. Tapi dokter Faiz tuh beneran nggak makan Enggak, makan itu aja ya. Bukan. nasi. Iya, nggak makan nasi beneran. Dia tuh cuma makan Tidak daging. tertarik. Sumpah kamu tuh nggak makan nasi sama sekali. Ya nek, Gila gitu sama nasi. juga gila. Maksudnya Papa kamu makan rawon nggak? rawon makan toh. Terus nasinya? Enggak tak gados itu. Astaga, Makan kenapa rawon digado. kau bisa ada rawon digado? Ya kalau ayam goreng kayak gitu nggak pakai nasi bisa. Oke. Dulu oke. Oh, Kecil tuh deket kosan gitu rawon, lanjut gitu. Makanan khas Solo deh. Makan liwet nggak? Kalau liwet aku nggak doyan tuh. Oh iya. Manis. dokter Faiz tuh asli mana tuh? Solo. Cuma pernah Betul mbak, orang Solo kok gitu makannya. pernah di Jawa Timur. Oh, pernah jadi gengnya dokter Makanya Faiz. Evo sama aku dimaki-maki sama dia. Cuk. Oh iya, dia kalau maki-maki gitu. Gak mungkin. Kok bisa dia nggak punya rasa marah, kok bisa maki? Aku baru tahu loh beneran dokter Faiz tuh nggak makan nasi toh. Kirain. Aku pernah suster nggak makan nasi. Terus Waktu mamnya presiden. apa? Mamnya apa? Indomie. Kayak gitu. Terus Terus berat badanku bisa tembus ke angka 61 waktu residen. oh yang kayak orang sakit itu toh? Makanya kamu di Enggak. Ih, kamu belum tahu. Mukanya Rata tadi waktu kurus itu yang dia bangga-banggain itu padahal sih enggak banget sih mukanya. Di kamar jaga belakang. Kayak Oh, enggak dia deh. udah mulai ribut lagi tuh. Menurutku kayak orang sakit pas kurus itu. Bone and yard. Drug staging. Udah selesai, tinggal relaxnya. Live trapezius. Kalau media nanti dulu yang gampang. Medianya proses dok. Tapi ada. Oh, APB. Epilepsi itu sebenarnya simpel, tapi batasan terkenal itu Yang penting tuh dia tuh stay gitu loh dok. Apa yang Jadi terima dari epilepsi? kadang gelombangnya tuh goyang kalau enggak kencang. sindrom epilepsinya kan benar. Makanya aku biasanya Lu pertama yang dia kuasain sama baru, residen. jadi biar Anjir. dia stable. Yang nggak dikuasai sama kaki lurus itu salah kaki. Makanya saya memilih untuk kesini. Gimana sih? Semua pasti bisa menebak ilmu yang paling tidak saya gemari di neuro. Apa coba? Punyanya dokter Ervin. Ya engkau lah kan. Yang nggak tahu mau ngapain. Ya kan, lulus kan pas jadi residen kan. Ya sama. Sebelum beliau sekolah dan marah-marah kita nggak ngerti mau apa. Apa itu? Aku Nafi megang flamboyan. Pikir sama dia habis Nafi dibunuh tuh. Oh, galak banget dong. Ya standarnya dia lah. Standarnya dia Komoja ada nih. Mau jemur bikin masalah lagi tuh. Apalagi sih?
sampai ke Pak Faiz itu kan. Mojanya. Yang bersangkutan adalah Mojo Pak Faiz. Sandi kayak gitu Pak. Itu udah klik itu. Ya ampun, Pak Sandi malu-maluin. Oh, udah otomatis. Ini kan dipakai Udah banget. usah. Ya ampun. Siap. Ampun. Gimana kamu? Ya udah. Terima kasih loh, Ben. Ketua koordinator. Serial perkap itu. Iya, bagus ini ya, Bro. Satu kesalahan kecil menghanguskan Maaf. Iya, kebaikan lo yang sangat Iya benar. keren itu. Dia udah itu malam kalau ini. Dia nggak pakai ini. Nggak pakai. Biasanya Sempurna sekali itu. Saya pakai file NS. Satunya itu. Tadi aku mau menilai laporanku sendiri yang jam 20. Videonya tuh. Padahal video yang dia kirim ke aku bikinnya kayak gini kok, simpel banget ya. Yang paling simpel dikirim terakhir. Aduh. Berikut kirim pertama ya kan untuk menaikkan standar Dari sini dicabut. di situ aku ganti sih. keluar lah ya. Ini pakai ini bisa sih, pakai ini bisa. Tapi kamu megangin gitu sebelumnya. Jadi ini belajar lah. Langsung kalau ini kan bisa ditinggal. Sering. Dia bisa. Jadi ini main sendiri tuh bisa ngelarang. Masak. Iya, semua juga bisa sih. Tapi maksudku ini bisa dipasang ke sini. Sholat sama. Serius? Iya, nggak apa-apa. Berapa menit? Tapi 5 menit. nanti dia berhenti sendiri gitu loh maksudku. 10 menit tapi abis ketiga tuh dia suruh exercise dong. APG kanan, dia kan. Kita lihat yang Coba kopinya masih banyak. Ya lupa nggak dilihat satu. Bentar. Sakit ya? Cek bentar ya. Dia dilihat satu dulu sampai nyari yang super maksimal. Kalau dia udah nggak naik, ya berarti dia di situ aja. ini masih simbol terus dicari. Dicari aja super maksimal ditambah 20%. Kalau dia udah nggak naik, tapi kok dia naiknya tinggi banget ya? Kasihan. Stabil ya tapi ya. Lemas aja ya Mbak, jangan dianu ya. Kenapa? Masa? Dia naik turun nih kan. 40, masa main di 48? 40 tambah 20% kan 48 ya, coba ya kita main di sini. Sakit banget ya. Apa kok emosi? Piye? Gerakannya sama kayak middle. Kan ABG kan gerakannya berbeda sama saya bilang keluar gitu. Bisa gini atau lawan kita. Jadi lawan kita. Kalau kayak gini tuh resiko tempatnya berubah. Kadang terus gelombang berikutnya tuh kacau gitu. Masih tren. Masih dia otomatis dok. Habis di F1 terus di F5 untuk auto baru di play. Nanti dia nge-play per menit otomatis. Nanti akan ada pertanyaan. Exercise itu kan ada 15 detik sama 1 menit. Nah itu nanti jadi untuk menunjukkan dari video-video. Kenapa kamu 15 detik? Kenapa kamu?
Yuk, keluar. Jempolnya keluar, lawan saya. Jempolnya keluar, terus. Dilawan. Ayo, terus. Jadi bagus tuh mbak, mendatar. Oh. Yusuf sudah buka nanti juga. Bisa. Cepat. Itu orang masih ngerti dari bacaannya sunshine. Ambil aja. Apa nanti? Ngerti ya. Astaga. Nggak usah di-print. Kan itu aku cuma ngomong tanpa lihat teks. Tanpa di-shoot. Kan suaraku doang itu, San. Apa? Yang ini. Kayak ini juga berarti. Nggak usah di-print. Jadi aku teksnya di mana nih? Ya teks yang perkenalan aja. Hah? Kan yang aku di-shoot mukanya kan cuma pas perkenalan depan, Sandi. Oh iya, yang mau artinya. Yang warnanya kan background video Mordi Lutfi jalan. Oke. Kan itu dibagi 3. Oke. Pengenalannya 3 toh. 1 Siap. video Mordi muter. Terus nanti tentang stroke. Kalau perkenalan ini perlu pakai teks nggak? Nah itu aku nggak ngerti apa aja yang diomongin. Itu kan tak kirim tuh contoh YouTube-nya apa aja tuh yang diomongin. Kesel nggak kamu? Kenalin diri ya. Namanya Betri. Luar rapat. Nama musiknya harus kayak gini. Ya kan? Gak bisa musikku lah. Oh iya tuh. Agak kurang sih musiknya. Kelompok berapa, nomor urut berapa? Kelompok 1 angkatan 41 nomor dokter hadir 22. Nanti itu otot-otot lain kayak trapezius, RNS-nya juga lama kayak gini mbak? Ya. Jirolu. Kalau dengan tangan itu belajar sama tinjuin kalau pas itu. Pitu, ototnya 7 ya. Jirolu. Kan dari 1 pasang itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 kanan kiri. Golongan CPNS. Golongan.
dia angkatan 92 dong. Angkatan 41. Angkatan 41. Nomor daftar hadir 22. Kakak banget ya. Kelompok berapa? Kelompok 1 sayang. Kelompok 1. Nomor urut. Nomor daftar hadir, jangan nomor urut. Nomor daftar hadir. Sabar dong, Bu. Masih 22 dua. kakak. 41 Rice ya. Rice. Kakak. Kakak kan 22. Aduh, udah salah, udah nggak ngikutin mau. Saya bertugas sebagai spesialis di pertama di Rumah Sakit Dr. Muhammad Selang. Jawa. Ya, selesai. Jadi kalau udah nggak lecet, kita gantian. Kamu nggak apa-apa dingin banget berarti. Udah. Ini kalau udah, yuk. Stabilizernya iPhone. Ini steamnya sudah kan? Ada singkat gitu. Yes, sir. Tahu nggak? TOT itu ya, TOT ya. Aku bodoh bener dah. Aku lupa sih juga. Aku mau rekaman ini, aku masih banyak banget ini. Ya pasti aku tidak. Iya, ini aku mau dengan kajian ini, aku mau jadi di biasa kita. Nanti suruh kirim video lewat apa aja hasilnya. Atau nggak kasih kampus satu lagi bro. Gimana ini? Gak usah ya. Ini ada zoomnya. Kita ini tidak menarik apa. Jadi kena udah dapat gelombangnya F1 terus F5 itu auto second. Karena sih boleh tidur. Boleh. Hah? Boleh kalau orang ini ada nahan sakit ya kan ya? Sakit ya? Boleh sebenarnya kalau mau bobo nggak apa-apa. Tapi kan setiap 1 menit di ini 1 menit ini kan sakit. Biasa ini contoh nggak bisa. Masnya contohnya itu masnya tadi.
bagus banget. Refleks patella kesakitan. Teksnya juga jelas. Nangis ya dia, sakit ya. Nah, iya. Lihat dulu lah tuh teksnya Allah. Enggak bagus banget. Nggak maksud tuh. Nggak percaya. Dihafal bukan lihat. Kamu Hafal. Aku tinggal lagu hafal. Kerjanya sepele. kedua ya. Handphone bagus kan? Kalau saya kan apa adanya. iPhone juga. Oh, iPhone apa yang Pocophone? Oh, yang satu ini kan iPhone baru. Mana ada? iPhone ini biasa. iPhone SE itu kan. Special edition kan itu. First generation loh. Terbaru SE Second generation. Di di Ini dia terniat orang sholat saya kan. Mbak, jari kelingkingnya keluar. Ini apa? Keluar ya. Ini ya. Ditahan ya. Nah kayak gitu nanti. Sekarang ya. Iya, sekarang. Iya. Terus ya. Terus ditambah lagi Mbak. Aduh. Ya, terus, relax lagi. Berarti tuh Exercise-nya naik tuh dia. post exercise tuh selalu yang urutan 4. Iya, karena di sini jadi nanti dicari baseline-nya 3. Nah, baseline-nya ini Oh, paham. angkanya yang menentukan kita harus exercise 15 detik atau 1 menit. Kalau 15 detik 1 menit tuh dari Yang menentukan iya kan? Iya, jadi kalau nanti ada penjelasannya dong. Itu yang sering ditanya. Makanya aku selalu bilang sama Rizky belajar. Pasti kamu akan ditanya itu. Jadi kapan kita harus exercise 15 detik kenapa dan kenapa gitu. Kenapa 1 Oke. menit gitu. Jadi kalau 15 detik kalau sini tadi yang sini kan udah diterima ya di atas 10. Di atas 10 udah diterima itu kita exercise-nya 15 detik aja. Terus kalau ini nggak ada diterima kayak gini, makanya kan tadi aku agak lama ya, sekitar 50 menit lebih, 50 detik lebih. Sebenarnya kalau dia nggak ada diterima, terus kita exercise tuh 1 menit dia tetap nggak ada diterima, kita sampai 6 atau 7 rekaman ini diganti ke auto time boleh, nggak harus selesai 10 gitu. Tapi aku biasanya karena aku tinggalnya aku tinggal apa gitu tak selesai sampai 10 biar dia berhenti sendiri. Tapi sebenarnya enggak juga.
Coba gerak lagi mbak ke ininya kelingkingnya. Ya, kayak tadi, Mbak. Coba kayak tadi. Iya. Terus dulu. Tambah lagi. Oke, stop. Tapi ini belum dijawab semestinya enggak? Belum, sulit ya. Tosis sih soalnya. Nah, sini dulu. Left Ke atas. abductor. Mbak udah pipis belum? Nanti kalau berat pipis bilang ya. Ini masih lama nih. Masih sejaman mungkin. 40, 50, ya masih sejam. Masih 1 jam. Lemes aja. Baseline.
Bu, ini kemarin sakitnya apa selain Jadi matanya? anak sakitnya apa, Bu? Matanya ngantukan, selain itu apa? Enggak disebutkan itu Mbak. Ya setelah MRI terus alhamdulillah normal semua, maksudnya Jadi dari belum pernah cek lab untuk autoimun gitu, belum pernah ya? Belum. Saraf tepi. Pokoknya itu kayaknya. Ya, terus. Itu dari trial 1 ke 2 berapa menit, Bu? Oh, itu tuh timernya. Timer 1 menit, jumlahnya 10. Jadi 50. 10 menit kan? 1 menit kali 10. Iya, 10 menit yang serius. Sebenarnya nggak harus 10 menit. Sebenarnya pertama baseline 3. Zero. Ya, hitungnya baseline 3 kali. Terus nanti rekaman keempat itu adalah pasca exercise. Sama tambah satu lagi post exercise kali doang sebenarnya cukup. Cuman ya karena mau depresi itu kan Perfeksionis. perfeksionis, makanya dilanjutkan sampai 6 kali pasca exercise. Jadi Habis. gitu. Iya. Thank you. Oh iya, siap. Bentar, ada aku mau tanya deh. Kenal lagi Pak Mbak Desi. Ya enggak ya, gue di baru tadi baca buku. Dok, ini tau kan? Ya Allah, ya Allah. Apa-apa. Masa aku udah Apa-apa. Iya. oh, Turun kamu tadi. iya, yang pulang tadi dia baseline-nya itu kan enggak, baseline-nya itu di bawah 10 kan. Iya. Terus pas exercise-nya dia naik apa? Betul. Ya, Betul. terus Sesuai. ulang lagi nih, 3 baseline lagi toh. Aku exercise lagi, dia tetap naik. Di nomor Maksudnya 7. Turun apa Lah sih? iya, berarti Iya, kan benar, benar. turun. Benar. Exercise-nya kan cuma sebentar toh. Sorry, Iya, lama. lama. Iya betul. Itu Betul. betul. Itu Dia memang menunjang. harus, ya. Harus. Harus- Pada harus pasien turun. dengan itu harus turun. Turun. Oke. Nah, jelaskan ke Pak Faiz nanti sekitar 30 menit lagi kenapa itu bisa seperti itu. Nah itu kan pasti. Tapi aku tuh kenapa tadi kok suruh ulang? Dia habis 3 baseline bagus, dia turun. Makanya aku penasaran. Ku baseline 4 lagi, ku ngaruh lagi, dia beneran turun lagi. Terus ininya tuh dia bener, yang median kan sama ya. Gerak. Ini. Mbak, sini saya tuh keluar ya, keluar ya, lawan. Ini mana? Lemesnya? Kayak nggak punya kekuatan. Apa yang lemes ya? Kasihan. Mau di sini kamu mau minum dulu nggak? Iya. Exercise bagus. Terus ya, dikancani riyen lho. Sakit emang? Nggak apa-apa, nangis lah. Boleh. Mau minum dulu. Di sini minum dulu nggak apa ya, tapi selesai 10 menit aja. Dibeliin aja, Bu. Ini masih lama-lama aku minum. Beliin roti atau apa gitu di koperasi sana ada. Minum es, kalau suka es biasa buat. Ini sakitnya rasanya gimana sih? Sakit kayak kesetrum, kesel jadinya. Kayak gondok gitu loh, kayak sakit kesetrumnya kayak bukan kayak misal keiris-iris gitu, enggak. Jadi kayak ibu pernah mungkin nggak sengaja kesetrum. Pernah nggak? Kalau saya kan pernah kesetrum, jadi saya bisa membandingkan. Jadi kayak sakitnya tuh kayak kesetrum, bener-bener kayak iya, kayak kesetrum. Emang rasanya kayak gitu. Jadi kayak kalau di aku tuh kayak sebel gitu loh, Bu. Jadi sakitnya tuh sebel gitu. Kesel gitu rasanya tuh. Kayak gondok. Kayak nggak suka. Jadi wes ngambek ket mau gitu. Cil, tapi nggak lama-lama kok.
udah diem udah nggak apa-apa kalau lama-lama kayak kayak semakin nelongso. Soalnya dulu ada yang nggak ditemenin, tapi udah ibu-ibu dia ditemenin anaknya di luar. Terus kan ada beberapa yang gelombang karena nggak tahan nyeri terus goyang terus apa gitu kan kita harus ulang rasa sakitnya kan harus double gitu. Nah karena nangis aku panggil nih anaknya, kayak mungkin nggak nemenin dari awal jadi kayak nggak suka gitu loh, mungkin lihat ibunya nangis gitu kan di dalam kayak nggak suka, jadi kayak saya aduh kok jadi saya yang kena gitu. Jadi makanya sekarang kalau ada pasien nangis pasti harus saya deketin sama apa yang nganter biar nggak zalagan. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh nangis ya, maksudnya nggak apa-apa nangis gitu, tapi biar tahu emang beneran sakit. Udah ya, kita kurangin aja deh, udah selesai kita ya. Boleh lah minum dulu aja, gimana? Nggak sanggup ya? Ya? Nggak puasa kan? Ya di sini mau baso, apa mana basukan ya? Belum normal gini dok, cantik gitu, nggak bisik.
Sudah, saya. Berarti apa jawabannya? Tadi pertanyaannya setelah Jadi pertanyaannya apa? Ini kayak teori saya revolusi. Ini pertanyaannya apa, Mbak? Ya masih ada 15 menit lagi untuk berpikir. Tadi pertanyaannya apa sih? kenapa habis exercise? Nah, oh ya, apa tadi ya kan baseline-nya tadi kan normal, terus di exercise tuh yang 1 menit kan, kalau kan 1 menit, terus dia turun, kenapa? Post exercise? Post exercise 5 ke kok bawah terus itu tuh. turun. Trial 5 ke Yang bawah. 4 yang trial post exercise kan turun kan tadi, terus yang post exercise turun, terus habis itu yang trial 5 kan normal tuh, ku coba lagi, ku bikin baseline lagi, terus ku exercise lagi, dia turun lagi kan, balik gitu maksudku. Nah, kenapa gitu? Habis exercise kedua yang Mati aku kan, diajak ngomong, sulit nih aku. Bentar aja deh, udah Ya, harus. terganggu. Enggak, maksudnya ininya nanti ke 4 aja exercise-nya. Bentar. Ya. Sudah mau jawab? Silakan. Baseline-nya itu 3 pertama. Lalu kan pas trial keempat itu kan di kontraksi Sekarang exercise. ininya kesana saya keluar ya kayak tadi ya, kita lawan. Kita lawan. Mau lawan. Tanganku yang melawan. Ada penyakit angina, problemnya semakin exercise semakin kuat. Terus kenapa menjadi turun? Terus Menjadi ya. turun karena respon itu namanya. Bagus. Oh, bisa jawab? Boleh Pak Hasan? Bagus. Terus. Terjadi Oh. post exercise menurun. Jadi acetylcholine menurun. Memang kalau semakin kita kontraksi, emang mesin jantung kita akan makin menurun. Bosan deh. Semakin Ada. semakin banyak tuh kejutannya. Why? Right. Sudah tahu. Oh, emang auto antibodinya akan keluar kalau keluar sekali. Lempar ke sini ya. Baca. Lemah. Lupa aku. Pas. Belajar dulu tentang MG itu, patomekanismenya seperti apa? Coba satu-satu. Pertama kan lupa itu. Ya. Apa yang terjadi pada pasien MG di celah senap? Di antibodinya itu nempel Pertanyaan pertama gini, kalau ada di celah sinap, setiap mau ada kontraksi otot, berarti presinap akan mengeluarkan apa? Beda ya turun kok, udah nggak Tadi yang di ada celah buku sinap, gejala yang di situ sama. ada apa di celah Tadi sana sinap? kan naik terus ya, nggak ketangkep. Iya, kira-kira di daerah celah sinap itu ada apa? Ada sesuatu yang penting apa di situ? Enzim apa yang berkaitan acetylcholine? C dan E. Acetylcholine esterase. Apa itu kerjanya acetylcholine esterase? Buat langsung diambil, Apa? dicetak, Ya. boleh. Biasanya gitu Ya, Bu. oke. Cuma Ya, kalau tugasnya mau metabolisme acetylcholine diambil ada di celah biasanya 1 sinap. minggu paling cepat. Tapi kalau Nah, di posisinya pasien ada apa? biasanya males ya bolak-balik. Kalau kontrol yang 2 minggu ya kita ambil 2 minggu. Acetylcholine. Sehingga kalau acetylcholine keluar dari perisinap, enzimnya belum sempat bertugas, si acetylcholine langsung ditangkap oleh reseptornya, maka kontraksi otot akan terjadi. Pada pasien MG yang terjadi apa? Yang terganggu di antara 3 tempat itu yang terganggu di posina. Berarti yang terganggu adalah
reseptornya berkurang gitu ya, berkurang, sehingga apa yang terjadi waktu mau kontraksi asetylcholine keluar sama nih jumlahnya sama normal, Fotoin. terus Oh. yang nangkap kan tidak banyak, sehingga yang terjadi di celah sinat akan terjadi Handphonenya. asetylcholine yang menumpuk, akhirnya enzimnya keluar, dia bekerja, paham ya? Nah, setelah reseptor kosong harusnya dia kan menangkap lagi tuh asetylcholine supaya otot kontraksi, betul? Iya. Tetapi apa yang terjadi di celah sinat? Asetylcholine masih ada nggak? Sudah tidak ada, sehingga tidak muncul kontraksi otot, ya kan? Itu proses yang terjadi pada MG. Nah, pada pemisahan alat ini, waktu di baseline awal itu oke, nggak ada masalah, nggak ada decrement. Tapi setelah dilakukan kontraksi atau namanya exercise selama 1 menit, Iya. habis. Namanya apa? Jadi nama apa tuh? Nama apa yang terjadi kira-kira? Dipaksa push kontraksi selama 1 menit atau 45 detik sampai 1 menit. Apa yang terjadi pasien di celah sinat? Itu asetylcholine yang numpuk jadi Degradasi oleh enzim. Karena reseptornya tidak sanggup menangkap asetylcholine kecepatan, karena dia di-push di kapasitas berlebihan. Maka itu disebut sebagai bukan, itu bagian itu hasilnya. Maka kegiatan itu disebut sebagai kegiatan post exercise fatigue. Boleh, bahasa lainnya fatigue atau yang kita sebut sebagai exhaust. Jadi dia terlalu lelah reseptornya, sehingga waktunya dia harusnya kalau dia dikasih jeda nih, operasinya nggak optimal, maksudnya nggak maksimal, kontraksi alon-alon aja gitu, aman, reseptornya akan tetap. Jadi setelah memproses asetylcholine yang ada, terus kemudian diambil lagi gitu, nggak ada masalah. Tapi giliran dia di-push kerja bisa-bisan, nggak cukup waktu si reseptornya untuk nangkepnya asetylcholine, sehingga waktunya dia mau nangkep habis, ketendang sama enzim-enzim tadi. Jadi itu yang disebut sebagai post exercise terus ya, jadi kalau exhaust itu jadi penanda yang pada pemeriksaan artinya berapa aman kalau dari baseline sudah ada decrement yang tidak normal ya. Decrement tidak normal itu lebih dari 10%, itu disebut sebagai decrement yang tidak normal. Orang normal pun bisa decrement tapi selalu di bawah 10%. Jadi ya penurunan decrement itu berarti gelombang berapa ke berapa? satu ketiga Ya, yang ini 1,5 atau 1,4. Makanya dia disebut sebagai U-shape, turun di tengah-tengah antara 1,4 atau 1,5. Itu di persentase penurunannya adalah dikatakan kelainan kalau lebih dari 10%. Nah, kalau baseline awalnya sudah 10%, sebenarnya nggak usah dilanjutkan, nggak apa-apa, pemeriksaannya selesai. Ini udah fix gitu loh. Cuma kan kalau ada klinis, pasien itu klinis, gitu, ada kecurigaan. Tapi waktu kita yakin baseline-nya kok enggak, ini enggak buruk gitu, makanya kita perlu melakukan namanya post exercise. Jadi selama 1 menit bikin dia capek. Harusnya yang kita harapkan kalau memang pasien ini ada klinis MD berarti menjadi ya stimulasi itu turunan iya, decrementnya tercapai sebelum lebih dari 10%. Itu yang disebut sebagai post exercise. Nah, problem selanjutnya, klinis MG itu tidak selamanya masalahnya di reseptor. Jangan-jangan masalahnya di produksi asetylcholine-nya. Jangan-jangan yang memang bermasalah ini produksi asetylcholine-nya. Yang kita sebut sebagai kelainan di resina. Contoh case-nya adalah Lambert-Eaton. Kalau ini kelainan di resina, karena dia problemnya memang produksi asetylcholine-nya nggak ada. Sehingga pada kasus lain itu sama-sama ada decrement, persis kayak MG, cuman ada yang membedakan. Apa? Nah, terjadinya ada decrement. Nah, sekarang kembali ke logika awal. Kalau lain selain kelainannya di resina, karena apa? Asetylcholine tidak terproduce,
Sedangkan kalau yang ND asetilkolin nggak apa-apa, cuman yang nangkap nggak ada gitu kan. Pasien ini sama-sama degramen nih, ada degramen. Apakah kita selalu yakin ini problemnya ada di pos sinap? Belum tentu. Jangan-jangan memang dari awal asetilkolinnya tidak dapat nih, tidak keluar dengan baik, ya kan? Betul. Sampai sini masih paham namanya. Sehingga kita harus memastikan apakah ini benar degramen atau ini degramen. Nah, contoh case-nya kalau pada pemeriksaan EMG atau RNS ini, waktu kamu meriksa baseline awal itu sudah degramen, sudah lebih dari 10%, ya kan? Kamu ragu nih, bener nggak sih ini masalahnya di reseptor kok degramen? Jangan-jangan memang dari awal asetilkolinnya nggak keluar nih, kan gitu, betul? Sehingga apa yang dikerjakan? Exercise. Berapa lama exercise-nya? 1 menit. 1 menit. Ini udah ada degramen nih. Kamu bikin capek lagi, makin capek. Ini tuh udah ada degramen. Artinya mau diagnosis MD pun sebenarnya udah boleh tegak. Sebenarnya di titik ini tuh udah boleh tegak. Tapi kan kita ragu nih sebagai dokter. Emang iya bener di reseptor? Jangan-jangan dari awal asetilkolinnya nggak keluar nih dari presinap. Itu kan pola pikirnya. Kalau kamu bikin capek 1 menit sekalian, kira-kira kamu membuang ingat pelajarannya tadi yang pertama, apakah itu membuang kemungkinan produce asetilkolin di awal? Bukannya sama-sama itu akhirnya kita bikin capek reseptornya kan gitu. Padahal sebenarnya dengan degramen awal udah 10 lebih dari 10% kan udah tahu kita. Ini MG sebenarnya udah enggak nih sebenarnya. Kan gitu. Sehingga kita harus membuang kemungkinan asetilkolinnya yang tidak terproduksi dengan baik. Dengan cara apa? Exercise, betul. Tapi apakah tetap kita bikin capek? Nah itu tidak sampai capek. Atau logika pikirnya, supaya kita menyingkirkan nih. Ini kan ada asetilkolin nih. Ternyata proses di sinap ini lagi nggak oke, makanya muncul degramen, gitu kan? Degramen lebih dari 10% nih. Apakah benar masalahnya cuma yang nangkap? Jangan-jangan dari awal kan ini asetilkolinnya tidak terproduksi dengan baik. Sehingga logikanya supaya menyingkirkan kemungkinan yang asetilkolin tidak terproduksi dengan baik adalah kita harus melakukan sesuatu yang bisa memproduksi asetilkolin berlebihan. Betul nggak? Logikanya begitu nggak? Betul nggak? Iya. Bukan melakukan sesuatu yang bikin capek sehingga reseptornya kewalahan. Iya. Iya kan? Sehingga kita harus melakukan sesuatu supaya asetilkolinnya itu bocor berlebihan. Caranya adalah dengan exercise cuma dinaikin terus 10 detik. Itu sama seperti kita menstimulasi dengan high frekuensi. Jadi kita kalau ini ngetik ini kan cuma 3 Hz. Jadi setumannya itu cuma 3 Hz. 3 kali per detik itu stimulasi. Tapi kalau kita bikin stimulasi dengan 300 Hz, jadi sekali kita gelombang pertama jedek itu tuh kayak 300 gelombang kita tembak di situ dulu gitu. Namanya high frequency. Supaya apa? Supaya memecah vesikel yang ada di presinap. Vesikel asetilkolin yang ada di presinap. Ada yang isinya ribuan, ada yang isinya 10 ribuan. Itu supaya terpecah sehingga kita banjiri celah sinap itu dengan asetilkolin. Makanya kita sebut sebagai post exercise. Kira-kira supaya asetilkolinnya banyak banget, berarti kita fasilitasi, ya kan? Jadi kita sebut sebagai post exercise facilitation. Jadi itu asetilkolin di presinap kita bocorkan semua dari kantong-kantong penyimpanan asetilkolin itu kita pecah semua dengan cara latihan hanya 10 detik. Baru kita lihat tuh, banjir kan? Banjir. Kalau reseptornya bermasalah, kira-kira ada perbaikan nggak? Tidak ada. Ya dia tetap degramen. Berarti dia memang kelelahan, nangkapnya nggak bisa. Udah dikasih asetilkolin banyak kok tetap nggak bagus, tetap nggak naik istilahnya gitu. Paham nggak sih? Paham. Tapi kalau waktu kamu banjiri asetilkolin, ternyata melonjak tinggi. Yang tadinya degramen, ini malah increment. Malah dari gelombang 1 dibandingkan sama gelombang 5-nya itu bisa melonjak sampai 100 sampai 200%. Karena dia udah banyak nih, banyak asetilkolin sehingga reseptor senang. Wah banyak. Gelombangnya yang tadinya santai-santai aja nih amplitudenya langsung melejit.
gitu. Jadi kontraksi ototnya langsung optimal banget tuh. Maka fix kalau problemnya adalah produksi presinapnya jelek. Itulah pasien lens, Lambert Eaton testingnya situ. Paham nggak itu? Paham nggak? Isi ya? Apa yang susah ini? Nggak ada. Aku bagus juga setelah itu kayak Makanya jangan dihafalkan. karena Belajar apa bahasa pasti. itu lupa lagi tuh. Ya bagus lagi. Besok tanya deh. Boleh. Kan ujian. Karena kelasan. Tapi itu kita bisa dokter dari kita terkira. Facilitation. Dan dari itu sebagai ganti dari yang 5 Hz. Kok 5? 3 300 Hz. Hz. Ya, High frekuensi. Jadi 300 itu. Jadi kan ini ada 10 instrumen ya, dak gitu ya. Jadi setiap dak itu cuma ada 3 gelombang yang ditembakkan. Dus, memang ya 3 Hz. Makanya dia low frekuensi. Tapi kalau high frekuensi, jadi pas kamu ini itu benar-benar kencang banget tuh, gitu ada 300 gelombang yang ditembak. Gitu. Sehingga dia harapannya apa? Harapannya pecah itu si vesikel yang ada di presinap itu yang nyimpan asetilkolin, penyimpanan asetilkolin itu pecah mendadak, dar. Jadi semua masuk ke sela sinal. Jadi sela sinal itu dipenuhi oleh asetilkolin. Maka satu yang tadinya mana ini kok nggak ada yang datang gitu kan, mana nih? Bilang banyak, mantap semua dia terus makanya kontraksinya langsung melejit yut gitu. Siap. Di sini Simplified. ada lagi yang lebih sulit dari salah satu. SFR dulu. Nah kalau single fibernya gimana coba? Naik terus. Jadi Pak, pemeriksaan RNS ini kita kalau tahu MD itu kan ada okular, ada yang general. MD itu kan ada yang pure okular, ada yang general MG gitu ya. Alat RNS ini yang kita periksa semuanya adalah untuk general, lihat distalnya, medianus, ulna, facialis dan lain-lain. Itu biasanya dia spesifik untuknya general, tapi kurang sensitif untuk yang okular sebenarnya. Jadi untuk kasus okular MD, isolated okular MD, jelek presentasi keberhasilannya alat ini untuk mendeteksi. Sehingga kita butuh, kalau dia klinis, lagi-lagi ya, kalau dia ada klinis, kecurigaan klinis, maka lakukan single fiber AFD, single fiber elektromyografi. Dari pakai single fiber elektromyografi. Dari pakai Itu. iya, pakai jantung. Jadi dia cuma satu fiber saja, yaitu hanya dia nervus. Nervus, muscle, refactor. Iya betul. Muscle refactor. Kalau di refactor, udah kamu lihat tinggal. Seperti melihat muap di volisional. Kamu lihat kalau needle ada F2, itu kan volisional. Untuk melihat namanya muap yang berjalan sepanjang neuromuscular junction, itu F2. Fungsinya needle di F2 atau yang di sini berjalan volisional. Itu sebenarnya melihat muapnya itu dia apa ya bahasanya di sini apa ya? Dia stabil atau tidak? Bukan, itu muap nanti. Itu kan kontraks, itu kan nanti penghitungan muapnya nanti ada. Jadi penilaiannya kan ada rekrutmen, ada aktivasi. Sama satu lagi adalah kestabilan, apa ya di sini bahasanya? Bukan. Stability. Jadi dia stabil atau enggak? Apa ya? Coba buka bagian itu ya.
apa? Iya. Ini. Tiga yang dinilai aktivasi. Jadi di kontraksi minimal itu ada 3 yang dinilai: aktivasi, rekrutmen dan apa ya? Aktivasi sama rekrutmen aja ya, Pak. Ada 3 stabilisasinya. Sampai tag. Pattern bukan. Stabilitas muak. Stability muak. Stabilitas muak. Nah, itu yang di F2 yang kita lihat volitional. Jadi kalau pada kasus ada problem di neuromuscular junction, itu muncul yang namanya unstable. Jadi muaknya di depan di sini, kadang dia muaknya muncul di belakang. Kadang di depan, kadang muncul di belakang. Gitu ya. Atau yang lain kita bisa lihat jitternya. Jadi ini muak utamanya, ini biasanya kan di belakangnya ada kayak satelitnya atau kita sebut sebagai jitter. Nah, jitternya ini muncul terus, apa tiba-tiba hilang, terus muncul lagi, hilang, muncul lagi, hilang, kayak gitu. Atau di sini jitternya itu kadang-kadang di belakang banget, kadang-kadang di depan lagi, kadang di belakang. Nah, dengan adanya ketidakstabilan ini, maka itu menyokong gambaran neuromuskular. gangguan di neuromuscular junction atau ada istilah grafis, tapi tipenya yang populer karena kita spesifik di departemen. Siap. Loh, suster, NIPku kan 041, berarti TMT-ku tuh 1 April kan? Iya. Kok di surat pernyataan melaksanakan tugasku itu kok tulisannya aku 1 Mei ya? Gimana sih yang benar? Muat ini kayak agak nggak benar nih. Ya udah lah, biarin aja lah ya. Terus kalau kita terus ngomong lagi. Dikirim dong ke Sandia video tadi. Yang Mas Ju. Ini ada Mas Ju. Iya lah. Yang mikro. Via WA aja bisa. Bisa loh Mas. Tadi. Iya. Jadi panggilannya dulu Sandia kita. Negara ada. Tapi harusnya panggilannya Sandia. Sandia Putra kan? Mahardika Sandia Putra ya? Kok dia tulisnya Sandia Putra dulu? Iya. Sandia Mahardika dan UWS. Kok Mahardika sih? Sandia Mahardika. Jadi ini toh macet ngomong Jawa aja, ya kan? Nah itu kan ada 3 bagian tulisan profil RSDM, ya videonya profil RSDM. Terus yang kedua stroke, itu tentang itu loh video kita yang Jadi kirim dong ke saya. Menurut bisa nggak? Saya gimana Pak? Senyum gitu. Kan ada 3 bagian.
Yang pertama videonya video RPM aja. Nah pas aku membahas stroke itu tentang itu pelayanan stroke. Kalau sudah pelayanan stroke itu kan kita kayak bikin itu loh. Kemarin kalau nggak salah ada video tentang baru dikit. Setelah perkenalan yang kedua profil, videonya memang jangan lupa itu. Enggak, hidungnya kayak lagi diangkat yang tinggi, diangkat yang tinggi. Terus diangkat yang tinggi. Salah kepala, diangkat yang tinggi. Yuk, diangkat yang tinggi. Diangkat lagi bentar lagi, yuk, diangkat yang tinggi. sama aplikasinya. Bentar Yang dulu. tinggi. Kalian masih nyimpen nggak videonya itu? Videonya tentang profil yang kalian bikin tentang pelayanan stroke gitu. Profil KSF Neurologi. Yang di YouTube Itu punya nggak? kayaknya ada. Kami itu aja fokus ya pelayanan stroke yang pelayanan kita di neuronya. Setelah ini ada. Nah, ini aja. Nah, yang ini nggak usah. Nah, yang ini boleh kayak gitu sekarang. Nah, yang ini nggak usah. Belakang-belakangnya nggak usah. Pendek ya berarti ya. Atau ada lagi, kalian waktu itu waktu presentasi layanan KSM Neurologi. Waktu itu ada videonya udah ada yang pernah bikin kok. Layanan neurologi, KSM Neurologi, KSM Saraf. Pas mau laporan ke manajemen. Laporan manajemen. Ada yang punya kan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya bisa itu aja video yang bisa dipakai aja. Yang pas visit besar nggak usah. Nah ada sanksi-sanksi potong aja nggak usah. Terus yang terakhir yang membahas komplikasi pasca stroke itu langsung ini aja video edukasinya yang saya bikin aja jadi backgroundnya membahasnya. Nah itu dulu. Kayaknya sampai 3 kali microdosing sih. Alkohol di nengok sana kayak istilahnya Wah, ada dia.
Ya kalau misalnya bisa dimasukkan, masukkan, kalau enggak nggak usah. Mau minta lagi sih. Iya, sama. Jadi yang seperti ini tadi kan kemarin udah banyak kok tugas-tugas jadi potong sama dia. Jadi aja nanti fokus yang terakhir, fokus yang kita ini, yang sudah bagian terakhir ini, yang mulai bahas stroke sampai akhir, itu mending backgroundnya video edukasinya aja, video edukasinya yang bisa dia bikin. Itu sebenarnya di belakang nggak ada kampus kan? Ada yang beberapa detik dari malam. Iya, cuma 5 detik doang kan. Cuma ada versi yang tanpa tulisan kan. Kan ada versi kasarnya, versi Ada. petahnya. Nah itu versi petahnya jadi jejer. Jadi mulai bahas stroke sampai program tool itu videonya Sandi aja, yang petah aja, tapi yang tanpa ada tulisan-tulisan. Digabung-gabung aja. Gitu aja nggak sih? Atau gimana deh, terserah saja deh. Pokoknya diisi video terserah saja deh. Kalau pengen info, jadi pas yang ngomong layanan ini, ya ini profil itu kan ada nggak tahu itu mentahnya, mungkin ada mentahnya berapa juga itu kan bisa jadi. Soalnya yang profil SDM kan nggak banyak gitu beberapa info. Kita bermain banyak kan, layanan gitu ya. Itu footage SDM kan Yang paling ya pendek itu malah stroke-nya, bukan stroke-nya. kalau yang stroke ambilnya ini yang tadi ya. Tapi pendek ya. Nggak, maksudku biar nyambung gitu loh, nggak main omongin sama kayak tampil di video. Jadi kalau aku mau ngisor tapi di videonya masih tentang rumah sakit muat itu kan kayak nggak pas gitu. Ada footage yang invasi. Nah boleh yang privasi itu juga sama pas. Iya. Biasanya mau teroris kita butuh waktu Nah, yang terakhir ya, kalimat terakhir ya, dengan harapan bisa ini. Terus yang terakhir Nah yang terakhir banget, yang kalimat terakhir kan itu kalimat harapan yang diperlukan untuk membuat edukasi keluarga yang baik itu. Ya. Itu mentahan yang terakhir yang sudah ngobrol-ngobrol dengan keluarga terakhir itu. Semangat lagi kan videonya ya, video-videonya Sandi itu. Jadi semangat yang linya, kolornya dulu kan juga udah dipinjam. interaksi sosial, interaksi sosial. Ya udah bu. kalau yang dikasih itu Enggak apa-apa. Enggak apa-apa deh. Sudah ada tinggal potong-potong gitu. Kalau aku yang itu aku beli sendiri. Sembunyikan. Ngapusin nggak apa-apa daripada hilang. gitu aja. Enggak, itu aja gitu. Sebelum saya memperkenalkan diri kan kasih ting 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 gitu tadi dulu.
Sampai daerah sini kira-kira aku mau ngomong daerah ya. Habis cekrikik gitu ya. Testimoninya gimana? Pagi aku udah bilang pagi dan lagi. Nanti disiapin teman-teman di situ untuk kamarnya nanti itu. Nah, kasih gini dulu kan. Kasih intro bentar. Nah, mulai lah. Dodi plus. Perkenalkan saya Dodi. Kemarin ini kayak itu aku channelnya itu kayak kurang gitu. Tapi itu aja itu. Kan yang seperti kemarin kan ini hype yang sore-sore sama yang pagi-pagi bapak-bapak PEP itu. Nah yang PEP itu kok tabel yang di belakang kok kayak kurang gitu. Nah, ini lengkap sih. Audingnya tuh Oh iya. Itu kan emang ada yang nggak muncul loh. Tapi gelombangnya muncul semua kan? Cuma Tabelnya kan yang nggak muncul. Terus pas Jadi drop kalau sebelum di play itu aku start gitu. memang di kursor. Kalau nggak di kursor berarti nggak muncul di tabel. Maksudnya ada intro sedikit lah. Jadi tabelnya memang Suara sedikit masuknya Memang satu iya. detik atau dua Tapi detik. aku tadi lihat tapi error. Jadi aku nggak suka. Terus aku Itu tuh, tadi, udah tadi kan. taruh aja. Udah siap videonya tadi. Tadi udah sempat lihat. Tapi Kayak aku apa? Di play belum jalan. baru mau aku ini terus dia musuh-musuh error aku gitu. Suaranya turun, suara aku keluar. Perkenalkan saya Mas. Nah, satu lagi ya. kita Yang boleh menteri. Jadi kemudian kalau saja keluar. Karena dikasih setan, nah volume turun, tapi tetap ada sayup-sayup gitu loh kan, biar nggak kering. video Ke sana. Iya, langsung ke RSDM merupakan gitu kan. Jadi setiap perpindahan itu kasih suaranya agak tinggi 1-2 detik, terus backsoundnya ini lagi sayup lagi. Maksudnya setiap bridging itu bikin volumenya naik gitu loh. Jadi biar nggak kering. Volume backsound naik. Itu nggak sudah ya. Saya cari jalan tidak ini.
Gini. Volume-nya diangkat Ya, setinggi tingginya. gini. Diangkat setinggi tingginya kayak cita-cita. Terus. Ditahan Ini ya, 10 berarti 25. Is, besok mereka ulang yang RNS tadi. Oke. Sip, Lemas. lemes. Aku masih belum. Siap. Dia yang mau ujian. Jangan, Pak. Itu kosongan banget, Mbak. Nanti ya, Mbak. Kosongan. Proses exercise. Kok bisa? Kok ini? Kalaupun terus kan nggak rakus. Oh gitu. Berarti kamu pantasnya ngulang. Nggak apa-apa. Kalaupun nggak apa-apa, sadar diri. Sama saya udah deh, kan selesai ini. Tetap diterima kok. Udah aja. Cukup saja sudah, kasihan sakit. Ya selesai. Is, Ya, Pak. yang ini lagi Is, tek kaki. Mana ya? Hah? Bawa aja Pak, sampai beliau suasana Di ini ya, di Maaf ya Mak. Wah, taruh dulu. sorry banget. Itu inisiatif tetap dulu. Luar biasa. Terima kasih enggak Pak? Kita suruh mulai dulu sini kan. Saya permisi. Kok bisa? Masih Kan tidur siang toh.